Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu pada mata pelajaran fikih kelas 2. Anak-anak sekalian, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan baca doa supaya aktivitas kita, belajar kita mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan. Hingga saatnya nanti, semoga salah satu alasan kenapa kita masuk surga adalah karena kita mau menuntut ilmu atau kita mau belajar. Marilah bersama kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Hari ini kita masuk di pelajaran baru, yaitu pelajaran ke-9 tentang sholat hari raya. Anak-anak sekalian, Ustaz Arifin sampaikan yang pertama adalah istilah khusus untuk menyebut sholat hari raya. Jadi sholat hari raya itu dalam agama Islam, hari raya kita itu ada dua. Hari raya umat Islam itu ada dua. Satu disebut Idul Adha, yang kedua disebut Idul Fitri. Nah, hari raya itu dalam bahasa Arab dikenal dengan Aid, dengan Ain, Aid, sholat Aid. Kemudian dua hari raya itu disebut sebagai Aidain. Jadi kalau hari raya Aid, kalau dua hari raya disebut Aidain. Jadi Ain itu menunjukkan dua. Jadi Aidain adalah artinya dua hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Sehingga kalau ditanya Aidain adalah dua hari raya, yaitu apa? Dua hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Kita lanjutkan. Kemudian anak-anak sekalian, kita akan mengenal tentang waktu sholat Aidain. Jadi sholat hari raya ini merupakan saat yang istimewa karena dalam setahun hanya terjadi dua kali. Dan nanti insya Allah kita bahas tata cara sholatnya. Kita awali dulu dengan waktu kapan kita melaksanakan sholat Aidain, yaitu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, yaitu dikerjakan ketika pagi hari. Kapan waktu persisnya adalah sejak matahari terbit. Lihat, sejak matahari terbit sampai dengan matahari tergelincir. Kemudian dilakukan secara berjamaah dan diusahakan berada di tanah lapang sebagai syiar. Kecuali jika terjadi hujan, maka boleh dilakukan di masjid. Jadi kalau ada alasan hujan, maka boleh dilakukan di masjid. Ustaz Arifin sudah tampilkan, ini adalah sebuah, ini bukan jam ya, ini adalah arah, ini timur atau wetan, ini adalah barat. Arah matahari terbit, jadi matahari nanti muncul dari sini, nah ini bisa dilihat, kemudian nanti ke atas, kemudian turun lagi tenggelam di sini. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah ada waktu subuh di sebelah sini, waktu subuh. Nah, sekitar ini ada perhitungannya sendiri. Nanti insya Allah di pertemuan yang lain di kelas 5 insya Allah kita bahas ini terkait waktu sholat. Kemudian ada waktu pelaksanaan sholat subuh, ini adalah ini dari subuh sampai dengan syuruk. Nah, syuruk itu matahari sudah mulai terlihat warna oranye di ufuk timur. Kemudian waktu untuk melaksanakan sholat Idul Adha itu sejak matahari terbit. Jadi setelah syuruk nanti matahari terbit, kemudian batasnya sampai dengan waktu di sini, sampai dengan batas waktu duha. Jadi waktu duha itu tidak hanya di sini, sebenarnya boleh sampai dengan nanti sebelum istiwa. Istiwa itu adalah saat matahari persis di atas kepala. Ini malah nggak boleh sholat. Nah, maka yang boleh adalah antara sejak terbit sampai dengan nanti waktu duha. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan kemudian tentang tata cara sholatnya. Kita mulai dari yang Idul Adha terlebih dahulu. Idul Adha adalah sholat sholat hari raya yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, 10 Zulhijjah itu dimana kita nanti tanggal 9 itu kita puasa Arafah. Kemudian tanggal 10-nya kita Idul Adha. Tanggal 11, 12, dan 13 itu nanti kita hari tasyrik. Nah, jadi tanggal 10 adalah waktu Idul Adha. Kemudian anak-anak ketika Idul Adha pelaksanaannya adalah sholat terlebih dahulu, kemudian baru khutbah. Jadi
Kalau Idul Adha sholat dulu kemudian baru khutbah. Beda dengan sholat Jumat ya. Kalau Jumat kan khutbah dulu baru nanti diakhiri sholat. Kalau Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Kemudian untuk pelaksanaan sholatnya adalah yang pertama sholat Idul Adha dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Kemudian yang kedua takbir pada rakaat pertama itu sebanyak 7 kali. Jadi setelah nanti imam takbir pertama, setelah niat berdiri tegak kemudian menghadap kiblat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sebanyak 7 kali. Jadi rakaat pertama 7 kali. Nah, kemudian yang kedua, takbir rakaat kedua, kalau tadi rakaat pertama selesai takbir 7 kali, kemudian baca surat. Al-Fatihah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya, ruku, kemudian i'tidal, sujud, iftirash, sujud lagi, berdiri lagi, takbir yang kedua 5 kali. Kemudian setelah berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sebanyak 5 kali. Jadi, anak bisa mengamati kalau menjadi imam luar biasa. Kalau tidak bisa mengamati ketika sholat, takbir pada rakaat pertama pasti berjumlah 7 dan rakaat kedua berjumlah 5. Kemudian setelah selesai sholat, itu lebih baiknya adalah untuk memberi ucapan. Jadi, nanti ada ucapan tersendiri setelah selesai sholat Idul Adha, ketemu dengan saudara, ketemu dengan teman, ketemu dengan siapa namanya tetangga itu untuk memberi ucapan karena itu termasuk hari raya hari berbahagia pun ketika mendatangi sholat ini diusahakan semuanya datang bahkan kalau disediakan tempat yang putri boleh datang. Nah, jadi ikut menyemarakkan ikut berbahagia karena hari raya Idul Adha. Nah, anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita hari ini saya kira cukup sampai di sini. Untuk materi yang selanjutnya insya Allah kita bahas di pertemuan mendatang. Untuk tugas evaluasi hari ini adalah menulis kembali doa atau ucapan saat hari raya ada di buku. Kemudian ini anak-anak bisa cek di halaman 39 ya. Jadi tugasnya ini tugas menulis ini ada di halaman 39. Anak-anak bisa tulis kembali di buku tulis. Kenapa Ustaz Arifin minta tulis lagi? Supaya anak-anak hafal dan tahu cara membaca atau ucapan ketika hari raya, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian nanti yang diucapkan taqabbal ya karim. Ketemu saudara, taqabbalallahu minna wa minkum. Misalnya Azam jawab taqabbal ya karim. Misalnya lagi Mbak Kiran, taqabbalallahu minna wa minkum, ngucapin sama misalnya Mbak Aida, jawab sama Aida, taqabbal ya karim Mbak Kiran dan seterusnya. Jadi termasuk sama orang tua memberi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim jawabannya. Nah, sekalian untuk tugas jangan lupa dikirimkan ke nomornya Ustazah Bekti dan seperti biasa dikasih keterangan nama dan lain sebagainya. Kita akhiri bersama dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.